Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang proposisi sebagai komponen kedua dari logika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Nadinda Majidatur Rafi, dengan nomor 389. Nama saya Farhan Nur Ahmadin, nomor absen, nomor induk mahasiswa 390. Nama saya Dinda Maya Widianti dengan nomor NIM 391. Saya Steven Gabriela dengan nomor NIM 392. Saya Harya Boto Putra dengan NIM 394. Baik, pengertian proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Jika kita menganalisis suatu pemikiran, taruhlah sebuah buku, kita akan mendapatkan suatu pemikiran dalam buku itu, dan lebih khususnya lagi dalam babnya, kemudian pada paragrafnya, dan akhirnya pada unit yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu yang disebut dengan proposisi. Next. Pengertian proposisi menurut Pospoprodjo. Proposisi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk atau golongan, yaitu proposisi kategoris dan proposisi hipotetis. Proposisi kategoris adalah proposisi yang menerangkan identitas atau kebedaan dua konsep objektif. Identitas yang diterangkan dapat formal atau objektif, dapat utuh atau parsial. Setiap proposisi kategoris biasanya mengandung 3 unsur, yaitu subjek atau hal yang diterangkan, predikat atau hal yang menerangkan, dan kopula atau hal yang mengungkapkan hubungan antara subjek dan predikat. Adapun proposisi hipotetis adalah proposisi yang antara bagian-bagiannya terdapat hubungan dependensi atau ketergantungan, oposisi atau berlawanan, dan kesamaan. Next. Ya, yang selanjutnya dalam unsur-unsur proposisi. Dalam ilmu logika, proposisi memiliki 3 unsur, yaitu term subjek, yang berarti perkara yang disebutkan adalah terdiri dari orang, benda, tempat, ataupun perkara. Yang kedua adalah term predikat, adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. Dan yang ketiga adalah copula, merupakan kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Untuk contoh, adalah semua manusia adalah fana. Semua mewakili pembilang, manusia mewakili subjek, sedangkan untuk copula diwakili oleh kata sedang, dan predikat mewakili kata fana. Diwakili oleh kata fana. Ya, next. Macam-macam proposisi. Macam proposisi yang menurut sumbernya adalah yang satu proposisi analitik, ya, atau proposisi a priori. Adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Seperti mangga adalah buah-buahan, kuda adalah hewan, ayah adalah orang laki-laki. Kata buah-buahan pada contoh, mangga adalah buah-buahan, pengertiannya sudah terkandung pada subjek mangga. Jadi predikat pada proposisi analitik tidak mendatangkan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu proposisi sintetik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Seperti pepaya ini manis, gadis itu gendut, Onassis adalah kaya raya. Kata manis pada contoh pepaya ini manis, pengertian belum terkandung pada subjeknya, yaitu pepaya. Jadi kata manis merupakan pengetahuan baru yang didapat melalui pengalaman. Maka untuk mengetahui sesuai tindaknya dengan kenyataan, empiriknya harus diuji terlebih dahulu. Simbol-simbol proposisi. Pertama, simbol benar dan salah untuk mengikat digunakan dengan huruf kapital T sama dengan true atau
B sama dengan benar, F sama dengan salah, atau S salah. Yang kedua, simbol proporsional. P, Q, R, P1, P2, dan lain-lain. Huruf kecil P, Q, R, dan dari mereka dengan diberi indeks atau ditambah dengan angka bilangan alam. Catatan, ada beberapa buku yang menggunakan huruf besar P, Q, R, dan mereka diberi dengan sebuah indeks. Contoh simbol-simbol proposisi yang pertama yaitu negasi. Tabel kebenaran untuk tidak P ditulis dengan simbol-simbol P adalah di bawah ini merupakan yang kedua yaitu konjungsi. Tabel kebenaran untuk P dan Q juga ditulis dengan simbol P, Q, KPQ, P, dan Q atau PQ adalah di bawah ini, yaitu merupakan simbol dari logika konjungsi. Yang ketiga yaitu disjungsi atau sering disebut dengan disjungsi saja. Tabel kebal P, Q, APQ, P, simbol dari logika disjungsi. Selanjutnya adalah implikasi. Tabel tulis P, Q, CPQ, P implikasi Q adalah di bawah ini. Implikasi. Selanjutnya adalah kesamaan atau bikondisional atau biimplikasi. Tabel kebenaran untuk P, X, N, O, R, Q atau juga ditulis PQ, PQ, P sama dengan Q, or P sama or P diimplikasi Q adalah di bawah ini. Contoh logika kesamaan. Selanjutnya adalah disjungsi eksklusif. Tabel kebenaran untuk P, X, O, R, Q juga ditulis P disjungsi eksklusif, Q, CPQ, or P tidak sama dengan Q adalah di bawah ini. Di bawah ini adalah disjungsi eksklusif, salah satu contohnya. Sekian dan terima kasih. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.